Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ayeuna urang lebat kana bait nomor 81. Ini bahasa Indonesianya. A'immatul Huda menjelaskan tentang imam-imam al-huda, pemberi petunjuk. Jadi bermadhab itu masuk dalam pembahasan ilmu tauhid. Nah ini ya hati-hati, bukan masalah fikih. Jadi kita harus membedakan dulu nih nanti. Saya kemarin baca akidah Nasafiyah, itu ada yang namanya akidah, ada yang namanya ilmu akidah. Ada yang namanya fikih, ada yang namanya ilmu fikih. Itu berbeda ya. Ma yata'allaqu bi ahkamil fiqhi itu adalah ilmu fikih, dan ma yata'allaqu bi ahkamil aqaid itu adalah ilmu aqaid. Jadi ilmu aqaid itu nanti cakupannya lebih luas daripada hukum-hukum akidah. Nah, hukum-hukum akidah dia perkara-perkara yang qat'i, yang sudah jadi hukum bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Rasul dan hari akhir. Nah, itu makanya di dalam akidah itu tidak ada perbedaan sebetulnya, baik Maturidi atau Asy'ari. Itu enggak ada perbedaan. Seperti misalkan Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, itu enggak ada perbedaan sama sekali, semuanya sama. Cuman nanti kalau misalkan kita membahas apakah qidam ini sifat salbiyah atau sifat ma'ani, nah baru itu masuknya ilmul aqaid, itu sudah bukan ahkamul aqaid. Nah termasuk juga di dalam fikih. Di dalam fikih itu ada fikih, ahkamul fikih, seperti sholat zuhur wajib, sholat asar wajib, berangkat haji wajib bagi yang mampu, itu ahkamul fikih. Ada ilmul fikih. Ilmul fikih itu mayata'allaqu bil fikhi, perkara yang bertalian dengan fikih. Termasuk di dalamnya itu apa? Ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian usul fikih begitu. Nah ini harus dibedakan. Sebagian ada khilaf, sebagian tidak. Jadi mayata'allaqu. Kalau mayata'allaqu itu semua perkara yang berkaitan dengannya begitu. Ini memang bukan termasuk ahkamul fikih, bukan. Ini bukan termasuk ahkamul aqaid. Tapi dia yata'allaqu bil aqaid. Dia bertalian dengan akidah. Jadi dia lebih luas begitu. Nah, bermadhab ini termasuk mayata'allaqu bil aqaid ya. Karena saya tuh sering bilang, kita itu sebagai orang mukmin akan ada kerancuan di dalam berpikir jika kita tidak mengetahui runtutan awal dari kalamullah sampai ahkam ya. Dari kalamullah sampai ahkam. Jadi ini kalamullah itu ya ta'allaqu bil hukmi. Memang tidak akan beda i'tiqad kita terhadap wajibnya sholat zuhur, baik kita tahu
bagaimana kalamullah ini bisa jadi hukum atau kita tidak tahu. Tetap aja salat zuhur itu wajib. Tapi kalau kita mau paham, kita harus tahu bagaimana ta'alluqnya kalamullah ini sehingga dia bisa jadi hukum. Dan bisa jadi hukum yang sudah sampai kepada sekarang kita ini pasti melalui para mujtahid. Ya. Nah, nanti insya Allah pembahasan ini bakal agak lama lah, kayaknya 2 atau 3 minggu. Soalnya di sininya sedikit, cuman saya nanti kasih semuanya. Jadi semua syarah dibaca nanti. Fathul Qorib Majid itu dibaca, Syarhus Sawi dibaca, Tuhfatul Murid syarahnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri juga dibaca. Jadi 3 syarahnya dibaca begitu, supaya jelas tentang bermadhab. Karena ini orang udah nggak paham, ya, orang udah nggak ngerti. Kemarin saya bilang di YouTube itu, sholatnya Muhammadiyah itu udah nggak sama sholatnya Syafi'iyah. Itu banyak yang komentar. Yang penting sholat katanya gitu. Yang penting sholat. Saya bilang ya kalau yang penting sholat terus sholat zuhurnya 6 rakaat gimana? Nggak baca Fatihah gimana? Emang ada sholat yang nggak baca Fatihah? Ya Hanafi itu nggak usah baca Fatihah itu. Ya, mau gimana? Nggak tahu orang itu. Nah, makanya dimulai dengan bait 81. Wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Dan Imam Malik, wasairul a'immah, dan semua imam-imam. Dan Abul Qasim itu kalau tidak salah siapa? Imam Syafi'i ya. Abul Qasim Al-Junaid, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kadza Abul Qasim, demikian pula Abul Qasim. Hudatul ummah, mereka itu adalah para penunjuk kepada kebenaran bagi umat. Nah, ini pembahasan tentang bermadhab. Wa malikun, yang dimaksud Malik di sini siapa? Malik bin Anas. Wasairul a'immah, dan imam-imam yang lain, yakni a'immatal muslimin, yaitu imam-imam orang muslim. Awil kamilin, atau imamnya orang-orang yang sempurna. Awil ma'hudin, atau imamnya orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, ini di dalam usul fikih ya, kita membahas bahwa ada yang namanya nusus, ya, dia nas, ada yang namanya ahkam. Dia 2 perkara yang berbeda nih. Nusus itu kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Lah ahkam itu hasil istinbat, hasil mengambil dari hukum. Nah, nasnya sama, pemahaman tentang nasnya akan berbeda. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa sataftariku ummati ila kadza wa kadza, bahwa umatku ini akan terpecah menjadi sekian dan sekian golongan, yang masyhur itu kan jadi 73 golongan, yang mana yang masuk surganya cuma 1, itu bukan orang, jadi bukan dari 1 orang masuk neraka 72, bukan. Tapi itu memungkinkan satu nas ini dia bisa dimaknai dengan 72 makna. Tapi yang benar cuma 1. Nah, yang benar cuma 1 dalam perkara yang qat'iyah, dalam qawaidul aqaid, dalam akidah-akidah. Yang benar itu cuma 1, dia qat'i. Dalam ahkam, dalam hukum fiqhiyah, yang benar itu adalah hasil ijtihadnya mujtahid. Jadi perintah Allah kepada, ini yang saya ambil dari kitab apa kemarin itu? Yang usul fikih itu kita ngaji apa sih? Sulamun Awraq ya? Itu mantik ya? Apa itu? Usul fikih aja itu. Waraqat. Nah, kita ngaji waraqat kemarin. Di waraqat itu kan disebutkan ada 2 madhab, yang satu madhab mukhatti'ah, yang satu madhab musawwibah. Nah, madhab mukhatti'ah ini mengatakan bahwa hukum di sisi Allah hanya 1. Dan mujtahid ini ada yang bisa sampai kepada hukum, ada yang tidak, dengan perinciannya. Nah, mujtahid yang tidak sampai kepada hukum dia salah, karena perintah Allahnya A, tapi karena perintah Allahnya ini tidak bisa diakses karena dalilnya ghumud, itu sulit untuk difaham, maka mujtahid yang ini punya kesimpulan hukumnya ini di sisi Allah B. Padahal Allah memerintahkannya A, sehingga mujtahid ini mengerjakannya B.
Nah ini jelas salah. Ini jelas salah. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya A, si mujtahid ini malah mengerjakan B. Tapi karena dia mujtahid, maka dia mendapatkan satu pahala. Apa dasar dapat pahalanya itu? Dasar dapat pahalanya ingin benar, bukan ijtihadnya. Ingin benarnya itu. Nah, karena kalau ijtihadnya nanti semua orang dapat pahala. Bukan ijtihadnya tapi ingin benarnya itu. Nah, sehingga kalau dia ingin benar dan dia tahu bahwa dia bukan mujtahid, dia nggak bakalan ijtihad. Kayak kita ini. Kita ini kan pengen bener kan? Nah, pengen bener ijtihad nggak? Nggak. Kenapa? Karena kita sadar kita bukan mujtahid. Makanya ijtihadnya ini nggak ada pahala. Itu perdebatan para ulama. Ada yang bilang yang dapat pahalanya apa? Ijtihadnya ini. Nah, cuman ada iskal dalam mukhatti'ah di dalam apa? Furu' syariah ini ada iskal. Di mana iskalnya? Bayangkan ya. Bisa jadi di antara 4 madhab ini itu nggak ada yang benar sama sekali, semuanya salah. Bisa jadi loh. Misalkan tatkala sholat, gimana kalau wudunya yang benernya Maliki, sholatnya yang benernya Syafi'i, itu gimana? Iya kan? Sehingga Syafi'iyah ini akhirnya nggak punya sholat juga. Jadi di akhirat nanti nggak ada yang punya sholat. Ya kan? Makanya yang paling bagus sholatnya itu yang di Al-Mizan Al-Kubro, itu udah muttafaqun ala sihhatih itu. Ya. Jadi kalau mau bener, sholatnya bener itu ngajinya kitab Al-Mizan Al-Kubro. Itu udah muttafaqun ala sihhatih. Yang lebih Yang lebih bukan lebih make sense itu ya. Yang saya lebih enak buat ngefaham. Dan kalau nggak salah saya di Wadah juga bilangnya seperti itu. Di dalam fikih itu dia musawwibah. Jadi Allah itu dia memerintahkan kepada setiap mujtahid, apa perintahnya? Hasil ijtihadnya. Jadi apakah orang yang bersentuhan kulit itu dia harus wudu lagi atau tidak? Nah ini tergantung mujtahidnya. Imam Syafi'i itu hasil ijtihadnya harus wudu. Maka itulah perintah Allah kepada Imam Syafi'i. Nah Imam Malik hasil ijtihadnya tidak perlu wudu. Maka itulah perintah Allah kepada Imam Malik. Maka semua mujtahid ini dapat benar. Nanti di akhirat asal dia mujtahid, dia akan punya sholat. Nah ini madhabnya namanya madhab musawwibah. Ya, meskipun nanti dalilnya banyak lah, adu argumen. Itu udah di warokot. Nah kita nih yang bukan mujtahid, karena untuk jadi mujtahid ini ada syaratnya. Sedangkan jika syarat tidak ada, maka masyrut tidak akan ada. Idza fuqida syartu fuqida masyrut. Dan syaratnya banyak. Lah kita mah jangankan penuh semua syaratnya. Satu aja syaratnya kadang nggak punya. Bukan kadang, nggak punya sama sekali. Ada di sini yang mujtahid dalam bidang nahwu? Mujtahid balaghah ada di sini mujtahid balaghah? Nggak ada, kita mah nggak ada sama sekali. Lah kewajiban kita fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kewajiban kita itu apa? Bertanya. Siapa? Berarti kalau ada fas'alu berarti ada yang diperintah untuk bertanya. Ada yang ditanyanya, ahlad dzikri. Makanya ahlud dzikir ini mereka tidak boleh bertanya. Disitulah ulama punya kesimpulan atau punya kaidah bahwa mujtahid tidak boleh taklid. Karena perintah kepada mujtahid itu ditanya, bukan bertanya. Nah kalau semuanya ditanya terus dawur dong. Ya kan? Nah makanya kenapa ada perpecahan madhab di sini. Ya, nah kita bahas dulu salah satu di antara 4. Di antaranya itu siapa? Imam Malik. Ya. Makanya disebut di sini awil ma'hudin. Jadi keempat imam ini dia bukan imamul muslimin. Kenapa tidak disebut? Jadi bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dimaknai bukan imamul muslimin. Kenapa bisa jadi tidak dimaknai imamul muslimin? Karena nggak semua orang muslim ikut mereka. Kalau dia disebut imamul muslimin berarti yang tidak ikut kepada yang 4 ini dia bukan muslim. Sedangkan nggak ada yang mengeluarkan seorang mukmin dari keislaman hanya karena tidak bermadhab di dalam hal fikih, itu nggak ada. Nah makanya bahasanya di sini
al-ma'hudin, imamul ma'hudin. Imamnya orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kamu di dalam mengerjakan ahkam syariah mengikuti salah satu di antara 4 orang ini, kamu di antara orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau enggak, ya wassalam, enggak bakal dapat apa-apa. Ya. Coba. Sia-sia. Enaknya orang yang bertanya itu enggak usah ngamalin loh. Nanyanya aja udah ngerjain perintah, coba. Orang yang beramal tanpa ilmu itu udah 2 kesalahannya. 1 dia enggak nanya, 2 dia beramal tanpa ilmu. Itu kesalahannya udah 2 itu. Udah 2 dosanya. Padahal ngerjain. Dosanya udah 2. Makanya hati-hati. Ini termasuk pembahasan aqaid. Bermadhab ini dia termasuk mayata'allaku bil aqaid. Wahum akabirul mujtahidin. Siapa mereka itu? Mereka itu mujtahid yang besar-besar. Kal imami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nazilu Misra, wa tilmidil imami Malik. Seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah penduduk Mesir dan murid dari Imam Malik. Wal imami Abi Hanifata An-Nu'man ibni Sabit. Dan seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, penduduk Baghdad. Wa fi tatal mudhihi limalikin niza'un. Nah, nanti apakah ini ada hubungan sanad keguruan antara Imam Malik dan Abu Hanifah, ini ada perdebatan. Ada yang mengatakan Imam Malik ini pernah belajar kepada Imam Hanafi, ada yang mengatakan tidak pernah bertemu begitu. Wal Imam Ahmad ibnu Hambal nazilu Baghdad wa tilmidzus Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hambal yang mana beliau itu adalah penduduk Baghdad dan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Itu Imam Ahmad. Tuh, mujtahid itu kayak gitu. Imam Malik. Enggak. Murid itu dia pernah istifadatul ilm. Pernah ngambil ilmu. Lah, Imam Ahmad ini beliau itu tidak punya usul fikih. Enggak punya usul fikih. Karena beliau itu ahli apa? Ahli riwayat. Jadi saking banyak riwayatnya itu, hampir setiap masalah ketemu ada riwayatnya. Ini riwayatnya gitu. Itu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu di dalam keimamannya dia mukhtalaf. Jadi di antara 3 ini, yang di antara 4 ini, Imam Ahmad itu mukhtalafun fih. Kalau saya Said Fodah itu bilangnya paling dekat itu mujtahid hadis. Bukan mujtahid fikih. Ya. Karena memang nggak ada usul fikihnya, nggak ada. Nah, apa yang diambil dari Imam Ahmad? Apa yang diambil oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i? Ya, saya nggak terlalu tahu itu apa. Cuman ada bahasa kayak gini, ya, yang saya tahu riwayatnya itu. Kan kalau Imam Ahmad itu kan beliau ahli hadis ya. Lah guru-gurunya juga kan guru-guru hadis. Jadi hadis itu kan riwayat. Gurunya berbicara, didengarkan oleh muridnya, tadi disampaikan. Suatu saat Imam Syafi'i ini, dan Imam Syafi'i ini lebih muda daripada Imam Ahmad. Bertemu, ya, ketemu tuh. Sampai ngikut-ngikut kendaraannya Imam Syafi'i. Lah, itu siapa ya gurunya Imam Ahmad itu, saya lupa. Itu udah waktunya masuk. Dikejar sama teman-temannya. Ahmad, ayo kita masuk. Guru kita ini mau ada majelis gitu. Kata Imam Ahmad, lah kalau guru ini saya tinggalin setahun, itu masih bisa dikejar. Syafi'i ini sehari aja nggak hadir, udah lewat udah. Lah berarti ini bukan ilmu hadis. Karena kalau ilmu hadis itu setahun ketinggalan bisa dikejar. Ya kan cuman riwayat kan, cuman naklur riwayah. Ya, jadi taunya orang-orang zaman dulu itu tahu apa ya? Tahu kadar. Jadi kalau yang namanya ilmu hadis itu tidak ada memaknai sama sekali. Terima, sampaikan. Nah, di situ saja sudah. Di dalam menerima dan menyampaikan. Makanya majelis-majelis ilmu hadis itu nggak perlu mikir. Cuman dia perlu mengingat. Dia diterima, sampaikan. Lah setahun lah ketinggalan. Ya udah tinggal nanya sama teman yang hadir kan. Tapi kalau ilmunya yang dapat kayak kita ngaji Ummul Barohin nih.
Ya, ngaji apa? Dasuki. Ngaji Dasuki itu udah ketinggalan mau nanya siapa? Kalau udah gak bisa istifadah udah lost, udah ketinggalan gitu. Jadi kemungkinan besar yang diambil dari Imam Asy-Syafi'i itu bukan hadis. Meskipun ada beberapa riwayat. Jadi jangan salah ya, salah satu periwayat madhab qadim itu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu bukan hanya meriwayatkan hadis, tapi meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Cuman pada akhirnya Imam Ahmad punya pikiran sendiri karena ilmunya bertambah terus, hadisnya bertambah terus. Begitu. Nah, jadi itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Cuman secara usul fikih enggak. Wa qad sabata fi kutubit tawarikh anna Malikan wulida sanata arba'in aw salasin wa tis'in. Nah, sudah ada di dalam kitab-kitab tarikh itu bahwa Imam Malik dilahirkan tahun 63 atau 64. Atau tahun 60. Jadi antara 60, 63 dan 64. Wafatnya tahun 76 Hijriah. Wasaba'in itu tis'un wasaba'in, 79. Ya. Salasun wa tis'in itu Ulida sanata arba'in au salasin wa tis'in. Itu tis'atun itu kan 60 ya. Tis'atun itu kan 6 kan? Itu 63. Atau tahun 60. Wa tuwfiya sanata tis'in wa sab'in. 79 wa sab'ina wa mi 100. Ada 100-nya nih. 179. Nah itu. Ada ini kalau apa hitungan Arab itu susahnya gitu. Jadi ditambah-tambah. Tahun berapa? Tahun 9 tambah 70 tambah 100. Itu Pak, ya. Tahun 176. Bukan 9 itu. Nah. Wa anna Abu Hanifah wulida sanata samanin. Abu Hanifah dilahirkan tahun 80. Wafat tahun 150. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150. Ada yang dikatakan wafatnya itu di hari Imam Abu Hanifah wafat. Wafatnya tahun 204. Kalau Imam Ahmad itu lahirnya tahun 190. Tahun berapa tadi? 190. Wafat tahun 241. Nah ini nggak ada yang sampai abad ketiga. Maksudnya abad ketiga itu tahun ke-300 tuh nggak ada yang sampai. Makanya ini yang disebut ulama salaf. Ulama salaf. Wal aula at-ta'mimu fil matni liyadkhula man kana bi manzilatil madhkurin katsauri wa ibni Uyainah wal Auza'i wal Laits. Jadi madhab itu banyak sebetulnya, bukan cuma 4. Ya, di antaranya siapa aja? Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Rahawayh. Wa yarkhulu fihim aidan imama ahli sunnati Abul Hasan Al-Asy'ari alladzi tariquhu fil aqaid muqaddamun indana ala tariqi ghairihi fil jumlati ka Abi Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala anhu. Termasuk mujtahid. Jadi mereka ini mujtahid semua. Ya, yang tadi disebutkan itu. Ibnu Uyainah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Rahawayh. Itu termasuk mujtahid. Mujtahid mutlak itu mereka masuk itu. Lah cuman sebagian pendapatnya itu masih sampai kepada kita, tapi usul berpikirnya nggak tahu gimana caranya. Makanya kita nggak bisa ikut usul mereka. Ya, jadi gimana sih caranya ini? Misalkan Al-Auza'i
bagaimana caranya beliau itu tatkala mendapatkan dua nas yang berbeda, ini bagaimana cara mengkompromikannya. Kita nggak tahu. Karena mereka itu nggak sempat bikin usul fikih. Begitu. Nah, kenapa sekarang yang boleh diikuti 4? Karena yang 4 ini mereka ada usulnya. Sehingga sekira-kiranya begini, saya lo bisa ngira-ngira kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, kemudian ditanya mengenai nabung di bank, jawaban Imam Syafi'i bakal kayak gini. Nah, itu mengira-ngira kayak gitu, itu nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai usulnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, makanya nanti akan beda-beda hasil dari apa? Hasil dari berfikirnya. Kemudian, kadza ay mithlu hadzal fariq aw sa'ir fis shawabiyah wa istiqamah at-thariq. Abul Qasim Al-Junaid Sayyidus Sufiyah ilman wa amalan. Demikian pula siapa? Abul Qasim Al-Junaid. Nah, nanti sebelum ke Syekh Junaid ya, kita selesaikan dulu ini apa? Mazhab fikihnya ini. Balik lagi ke Imam Malik tadi ya. Wa Malikun wa Ibnu Anas bin Malik bin Abi Amir bin Umar bin Harith bin Ghaiman Ibni Khuthail Al-Asbahi wa huwa minal Arab ahduhu fi Quraisyin min Bani Taimillah fa huwa maula ahdin hamalat bihi ummuhu thalatha sinin. Ibunya Imam Malik ini hamil oleh Imam Malik selama 3 tahun. Wakila aksar, lami nanti 2 tahun. Ya, hamilnya 3 tahun. Di dalam perutnya itu 3 tahun. Imam makanya cerdas. Lama. Otaknya itu udah udah terbentuknya bagus tuh. Ya, makanya cerdas. 3 tahun. Kalau sekarang udah disuruh disesar ya. Nah, dulu nggak ada sesar tuh. Dulu nggak ada, biarin aja lah sekeluarnya lah. Ya, sabijil lah. Mateng. Wakila aksar, malah ada yang mengatakan lebih daripada itu. Watulul hamli alamatun ala wufuri aklil maulud. Dan lamanya hamil itu dia jadi alamat akal orang yang dilahirkannya itu bagus. Ya, kalau orangnya anaknya itu prematur ya. Nah, kalau prematur itu kan sering sakit-sakitan itu. Tapi didinya mah teu prematur tapi angernya kieu geuning gaya anak-anak. Abi mah normal cenah Ustaz, dapat anger gitu itu normal. Mana tadi teh? Wa wulida sanata salatin wa tis'in minal hijrah. Iya. Tadi berapa? Alal ashhur bidzil marwah. Maudhi'um min masajid tabarak. Jadi Imam siapa? Imam Malik ini beliau itu di Madinah belum pernah keluar. Besar di situ, tua di situ, wafat di situ. Imam Malik itu. Enggak kemana-mana, udah diam di situ. Dan Imam Malik ini pernah sampai enggak Jumatan 25 tahun. Pernah enggak Jumatan 25 tahun. Itu orang-orang bertanya, kenapa sih Imam Malik enggak Jumatan 25 tahun? Kalau yang saya baca di kitabnya Imam Asy-Sya'rani itu gara-gara fitnah. Gara-gara fitnah. Cuman orang-orang bilang gara-gara penyakit wasir. Ada yang riwayat gara-gara penyakit wasir. Ada yang bilang gara-gara fitnah. Itu 25 tahun enggak Jumatan. Malik. Konsekuensi ilmu udah kayak gitu. Konsekuensi ilmu. Nah, kita alhamdulillah berapa lama tuh enggak Jumatan? 3 tahun. 3 tahun tuh Jumahan. Benar Jumahan anak. Tulul hamli alamatun ala wufuri aklil maulud. Mana tadi teh? Wadufina bil Baqi'. Nah, dimakamkan di Baqi'. Nah, jadi Imam Malik ini memang ayahnya pun faqih. Jadi bapak lagi kiai gitu tah. Wajadduhu Malikun kana min kibarit tabi'in. Dan bapaknya ya dan kakeknya, jadi yang namanya Malik itu sebetulnya kakeknya. Jadi dia bernisbah kepada kakeknya. Nama aslinya itu kan Ya Malik bin Anas bin Malik kan begitu. Malik bin Anas
bin Malik. Jadi dinamai dengan nama kakeknya. Nah Maliknya ini adalah tabi'in besar. Min kibari tabi'in. Ahadil arba'ah alladzina hamilu Utsman ila qabrihi lailan. Beliau itu salah satu yang memangku jenazahnya Sidna Utsman malam-malam. Wa ghassaluhu wa dafanuhu. Dan yang memandikan dan yang menguburkan. Ini kakeknya siapa? Kakeknya Imam Malik. Kakeknya Imam Malik. Wajadduhu Abu Amir sahabiyun. Hadara ma'al Mustafa maghazihi kullaha. Dan kakeknya yang satu lagi yaitu Abu Amir, beliau itu sahabat. Jadi yang tadi kan tabi'in ya. Yang kakeknya lagi berarti bapaknya Malik. Yang Malik kakeknya itu, dia sahabat yang menghadiri peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kecuali perang Badar. Bukan ahli Badar. Makanya barokah sampai keluar apa? Imam Malik itu ya. Barokah. Wa Malik min atba'it tabi'in ala sahih. Dan atas pendapat yang sahih Imam Malik ini adalah atba'ut tabi'in. Wakila minat tabi'in. Tapi ada yang berkata beliau itu termasuk tabi'in. Li idrokihi Aisyata bintas Sa'din ibni Abi Waqqas. Karena beliau itu pernah bertemu dengan Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahiyya sahabiyatun wa sahihu annaha tabi'iyatun. Cuman yang sahih itu beliau tabi'in. Annaha bukan beliau itu. Imam siapa? Imam Maliknya beliau itu adalah atba'ut tabi'in. Nah, Imam Malik itu pernah bertemu dengan Aisyah binti Sa'ad. Lah Aisyah binti Sa'ad ini diperdebatkan apakah beliau itu sahabat atau tabi'in. Kalau beliau sahabat berarti Imam Malik ini tabi'in. Cuman yang sahih Aisyah binti Sa'ad ini bukan sahabat tapi tabi'in. Makanya Imam Malik itba'ut tabi'in. Wa akhadal ilma antis imi atis syaikhin. Beliau itu mengambil ilmu dari 900 guru. Gurunya 900. Urang mah boga 800 guru lain pinter lieur urang mah. Nya pacampur komo zaman kiwari. Wah lieur nya yo kieu itu kitu yo kieu itu kitu. Makanya adabnya itu kalau belum diusir sama gurunya jangan pindah, itu adabnya. Lah Imam Malik bisa sampai 900 guru itu gimana? Ya tiap ngaji diusir terus. Ya, ada yang baru datang, wis mau balik ya mak usir, udah. Udah kamu udah gak cocok ngaji sama saya itu, ngaji lagi sama itu. Hah? Karibeukeun udah. Ya, 2 hari 3 hari udah selesai, pindah. 2 hari 3 hari udah selesai, pindah. Gitu. Kalau belum diusir sama gurunya itu jangan pindah udah. Ya, diam. Pusing nanti kamu itu. Ya. Hah? Asal tunggu guru kanu sejen we. Pokoknya antara dua guru kanu sejen atau geus tamat diusir. Antara dua ya we, ya. Hayang diusir apa bari. Jadi mengambil ilmu dari 900 guru. Kita ini kan pengen bentuk ulama ya. Pengen bentuk apa? Pengen punya mindset yang betul begitu. Kalau campur-campur ilmunya gimana? Mual bener. Campur-campur semua bener. Hiji ge teu ngarti usul fikih can ngarti gitu tah. Ilmu hadis teu ngarti, tauhid lieur keneh. Geus loba guru, pusing atuh anjeun kumaha. Ya, campur. Geus hiji we cukup guru mah. Kita mun geus diusir ku guruna karek pindah. Nah, Imam Malik itu begitu. Makanya Imam Malik pun sama Imam Syafi'i begitu. Diusir kan? Imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau belum diusir sama gurunya itu enggak berani pindah. Di Mekah kan sebelum pindah ke Madinah kan beliau orang Mekah asalnya itu. Imam siapa? Imam Syafi'i. Nah, udah selesai di Mekah baru pindah ke Madinah. Karena orang Mekah udah enggak ada yang sanggup ngajar. Nah, siapa lagi? Saya Syafi'i. Lah cek babaturan lagi kamari liur. Udah kamu pindah lagi sana, pindah. Udah di Imam Malik agak lama, pindah lagi akhirnya kan. Wa alaihi humila. Jadi awas nih ya, nih Imam Syafi'i itu beliau nanti dia termasuk imam yang seling berperjalanan. Jadi kalau misalkan mau tahu, kan sekarang itu banyak ya apa laku-laku tarikat yang safar. Jadi berjalan gitu. Jadi Imam Syafi'i itu salah satu yang termasuk itu. Nggak pernah settle di satu tempat lama itu nggak. Ya akhirnya di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu pindah. Bukan kayak Mama Gufron. Pindah-pindahnya teu puguh. Nah pindah-pindah naon jarah atuh. Rek diajar naon.
Di makam ka makam rek naon. Nah, di makam ieucle wirid gitu pindah deui ka makam ieucle sa Indonesia dikelilingan. Tuluy meunang naon Mama Koli. Mama Koli inna. Meunang. Kalau mau apa? Safar itu sama orang yang hidup. Safar sama yang hidup, diem di sini, ini ngaji apa di sini, ngaji Alfiyah. Datengin gurunya, saya udah ngaji Alfiyah di sana. Kira-kira kurangnya apa? Coba berebet aja Alfiyah. Nah. Berebetnya hungkul. Tak tungtung lagi wa makoli, nama koli. Minhum salatu mi'atin minat tabi'in. Nah, 300 di antara berapa tadi 900 ya? 300 di antara 900 itu. Bentar saya tuh bingung. Tis'atun itu berapa? 6 apa 9? Hah? 9-nya. Tis'atun itu 9 ya. Tis'atun itu 9. Jadi tadi Imam Malik itu lahirnya tahun berapa tadi? Oh ya udah benar berarti. Jadi tis'atun itu 9. Sittatun itu 6. Pahili. Minhum salatu mi'atin minat tabi'in. 300-nya itu tabi'in wa alaihi humila qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqadis sa'atu hatta tudroba akbadul ibil min kulli nahyatin ila alimil madinati yatbubuna ilmahu. Nah, ini pernah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan diramalkan, kabar ghaib. Itu pernah dikabarkan oleh Rasulullah. Bahasanya begini. Kiamat tidak akan datang sehingga unta-unta itu dipukul dari seluruh penjuru kepada satu orang alim di Madinah yang mereka itu mencari ilmunya. Nah, ini siapa yang kayak gini? Imam Malik. Dari seluruh penjuru datang ke Madinah untuk mencari ilmu. Wa fi riwayatin yushiku an tudroba akbadul ibil yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Orang-orang ini kata Rasulullah ya, orang-orang itu nanti mereka bakal mukul untanya, cari-cari orang alim. Sampai mereka nggak ketemu satu orang alim pun selain di Madinah itu. Nah, itu siapa? Imam Malik. Bukan satu orang alim pun, yang lebih alim daripada yang di Madinah itu. Enggak bilang nama. Nanti kalau dikasih nama, nanti semua namanya jadi Malik semua. Nanti akan ada imam akhir zaman namanya Malik. Nanti Malik semua. Lah yang sesat-sesat juga namanya Malik juga. Makanya disebutnya apa sifat. Sekarang mana orangnya? Yang orang Madinah, yang mana orang Madinah ini dikejar sama orang-orang seluruh penjuru dunia untuk mengambil ilmu. Yaitu ada Imam Malik itu. Fakanu yazdahimuna ala babihi li talabil ilmi wa aftan nasa wa 'allamahum nahwa sab'ina sanatan bil Madinah. Maka orang-orang itu sampai penuh sesak memenuhi pintunya Al-Imam Malik untuk mencari ilmu, dan beliau itu memberi fatwa kepada manusia dan mengajar mereka kira-kira selama 70 tahun di Madinah itu. 70 tahun. Saya baru 10 tahun. Kena 10 tahun. Ya, makanya ilmu itu harusnya makin tua itu kan makin banyak ya. Makin banyak, makin bijak begitu. 70 tahun. Wa makatha khamsan wa isrina sanatan la yashhadul jama'ata tuh, dan beliau itu selama 25 tahun tidak sholat berjamaah. Faqila lahu may yamna'uka minal khuruj faqala inna minal a'dzaron la tudhkar. Tatkala ditanyakan udzur engkau apa ya Imam? 25 tahun enggak sholat berjamaah. Imam Malik tuh refuse to answer. Enggak mau apa? Enggak mau menjawab. Ada udzur yang tidak harus disebutkan. Nah, akhirnya orang banyak berspekulasi. Kalau Imam Asy-Sya'rani itu bilangnya karena fitnah. Ya, karena fitnah pemimpin begitu. Karena fitnah pemimpin. Padahal kalau yang enggak tahu ya, beliau ini kan mujtahid. Yang diangkat imamnya bukan beliau. Yang diangkat imamnya bukan Imam Malik. Lalu terus saya mau jamaah ngapain? Cuman kalau itu diobrolin kan bahaya. Jadi kadang-kadang sekarang itu ya saya ini udah agak-agak mikir. Agak kesel, agak nyesel udah masuk YouTube itu. Udah agak nyesel. Kenapa? Karena orang yang palingan dulunya Imam Sanusi itu bilangnya kan, kalau bukan karena Allah menciptakan orang benar di setiap zaman, saya akan bilang bahwa menyebarkan ilmu itu haram.
Karena emang udah nggak bermanfaat. Udah nggak bermanfaat. Jadi ya maksudnya udah nggak bermanfaat itu apa ya? Mayoritas orang nggak bisa ngambil manfaat. Cuman yang sebelnya itu apa? Kalau udah lihat orang itu ya, kok gini amat gitu loh. Jadi sebel, jadi kesel gitu. jadi aloream. Gitu. Hari itu anu tambah pengetahuannya juga ya ada. Ya jadi ngambil yang kayak gitu aja lah, ngambil apa 1-2 gitu. Nah, ini gimana mau sholat berjamaah ya kalau beliaunya mujtahid kemudian yang dilaksanakannya beda gitu. Faqila lahu ma yamna'uka minal khuruj qila inna minal a'dzaron la tudhkar wa jalasa lit tadris wa huwa ibnu sab'a asyara sanatan. Dan beliau itu sudah mulai mengajar dari umur 17 tahun. Wa kana yaqulu la yanbaghi lil alim ayatakallama bil ilmi inda man la yutiquhu. Dan berkata beliau itu ya, ini salah satu perkataannya Imam Malik. Seorang alim itu tidak boleh berkata-kata ilmu di hadapan orang yang tidak mampu menerimanya. Fa innahu dhillun wa ihanatun lil ilmi. Karena itu pada akhirnya apa? Menghinakan ilmu akhirnya. Ini orang ini nggak sanggup buat nerima ilmu. Ilmunya dikasih. Itu kan kayak ngasih emas sama anak kecil. Berarti kan menganggap emas ini tidak berharga. Wa kana idza arada ayyajlisa lil ilmi tawaddo'a, dan beliau itu jika ingin masuk majelis ilmu, beliau itu wudu dulu. Setelah wudu salat 2 rakaat. Kemudian beliau itu membaguskan jenggotnya, pakai parfum. Kemudian duduknya itu duduk yang bagus, wiqarin wa haibatin. Duduk dengan penuh wibawa. Wa mana'an nasa min raf'i aswatihim. Dan beliau itu mencegah manusia untuk meninggikan suara. Wa bakharal majlisa bi'udin, dan membuhuri majelisnya. Jadi dikasih bukhur begitu, minyak wangi. Wa qala Abdullah ibnu Mubarak kuntu indal Imam Malik ibni Anas wa huwa yuhadditsu bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faladaghathu aqrab sitta asyrata marratin atau marratan wa huwa yusaffiru wa yatalawwa wa la yaqta'a hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dzalika faqala innama sabartu ijlalan li hadisihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pernah ada kisah ya. Saya ini yang mengisahkan siapa? Abdullah bin Mubarak. Saya ini pernah duduk di majelisnya Imam Malik bin Anas. Dan beliau itu sedang meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala beliau sedang mengajar hadis, itu ada kala jengking menyeretnya, menyengatnya sebanyak 16 kali. Tapi beliau itu tidak memutuskan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi Imam Maliknya diam, muridnya mau gimana? Imam Maliknya diam kan? Ya, Imam Maliknya diam, gurunya diam, muridnya diam. Udah selesai majelisnya baru ditanya, ya Imam kenapa engkau itu kok mendiamkan? Kala jengking itu menyeret tadi, menyengat. Kenapa? Kata Imam Malik, saya ini tidak mau memutuskan perkataan Rasulullah SAW. Nah itu. Makanya orang alim itu menghargai betul terhadap ilmu. Makanya jadi alim. Kalau ilmunya itu tidak dihargai, bagaimana mau jadi alim? Nah kalau kita misalkan nggak tahu emas itu berharga, mana mau kita ambil? Ya kan? Ya, kalau misalkan kita keluar majelis, tiba-tiba di bawah itu banyak cincin emas, ya, ada 20 gitu, yang hadir ini ada 40 misalkan, boro-boro mau ada. Boro-boro, kenapa? Pada tahu harganya. Tapi kalau nggak tahu harganya gimana mau ngambil? Ya kan, udah biarin, ini ilmu mahal ini. Di mahal-mahal ya itu ngerti mahal mah mau matak dicopot dia. Gitu. Itu Imam Malik. Wa kana muhaban jiddan idza ajaba fi mas'alatin la yumkinu ayyuqala min ain. Wa kana yarul Mustafa kulla lailatin fin naumi. Dan beliau itu
tidak bisa. Jadi kalau Imam Malik itu sudah berbicara, udah gak bisa dikatakan begini. Tahu dari mana itu udah gak bisa. Itu sopan. Banyak pira kok Imam Malik nanya di mana gitu. Dan beliau itu bertemu dengan Rasulullah SAW setiap malam di dalam mimpi. Wa kana yurkhit tayalsan ala ra'sihi hatta la yara wa la yura wa kana la yadkhulul hala illa kulla thalathati ayamin marratan. Beliau itu masuk kamar mandinya cuma 3 hari sekali. Kamar mandi itu bukan kamar mandi, itu WC, tempat buang hajat. Itu cuma 3 hari sekali. Kenapa? Wallahi laqad istahyaitu minallahi fi kathrati taraddudi lil khalai. Saya tuh kalau sering bolak-balik WC malu sama Allah. Imam Malik. Dan beliau itu kalau ke WC itu keluar dulu dari Madinah. Itu enggak mau buang hajat di Madinah. Nah, ini kadeknya kalau ke masjid, kalau safar nih, mau pipis, mau buang air, jangan ke masjid. Enggak boleh itu. Kalau enggak sholat jangan. Udah mau WC-nya juga kadang-kadang di tanah masjid. Ya. Jangan numpang ke masjid cuman buang air, itu haram, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau mau ke masjid cuman buang air aja, itu sholat 2 rakaat lah, sholat qadha lah naon gitu. Jadi barengin sama sholat, itu ihanah itu. Menghinakan itu. Ya. Menghinakan masjid. Enggak boleh. Wa qala Ashhab Ibnu Abdul Aziz ra'aitu Abu Hanifah baina yaday Malik kasabi baina yaday ummi. Kalau Ashhab bin Abdul Aziz itu berkata, aku melihat Abu Hanifah itu kalau di depan Imam Malik itu seperti anak kecil di depan ibunya. Ini kan yang bilang kan Imam As-Sawi itu kan Maliki emang. Jadi emang Maliki kalau Imam As-Sawi itu. Nah, lakul lihalin. Itulah Imam Malik. Jadi Imam Malik dijelaskan oleh Imam As-Sawi. Ada pertanyaan enggak sampai sini dulu? Pertanyaan ya? Tapi sebenarnya salapan. Kadang-kadang. Sedik-deknya. Wasairul a'immah ka imamina Asy-Syafi'i, dan imam-imam yang lain seperti imam kita Asy-Syafi'i, khairil ummati wa sultanil a'immati. Oh, ini udah bukan As-Sawi nih. Oh bentar, belum selesai nih Imam Malik. Ini kan Imam Sawi kan Maliki. Jadi kayak gitu. Nah, nanti kita baca Fathul Qorib Majid. Lah ini Syafi'i. Jadi Imam Maliki dilewat, enggak ngejelasin. Imam Maliki enggak dijelasin. Yang dijelasin siapa? Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini tuh kan ada berapa syarah ya? 1, 2, 3. Ada 4. Ada 4 syarah. Iya, ada 4 syarah. Hah? Oh, iya. Maliki. Wasuila Abu Hanifah an Malikin faqala ma ra'aitu a'lama bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu. Imam Abu Hanifah ditanya mengenai Imam Malik. Apa pendapatmu tentang Imam Malik? Saya tidak melihat ada orang yang tahu sunnahnya Rasulullah lebih baik daripada Imam Malik. Faqala Al-Laits ibnu Sa'din laqitu Malikan bil Madinati faqultu lahu malaka tamsahul arqa an jabinika faqala araqtu ma'a Abi Hanifah innahu lafaqihun ya misriyu thumma laqitu Abu Hanifah faqultu lahu ma ahsana qaula Malikin fika faqala lahu wallahi ma ra'aitu asra'a bi jawabin shadiqin wa zuhdin tamin min Malik ibni Anas. Mudahnya itu begini. Al-Laits bin Sa'ad beliau bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Maka aku berkata kepada Imam Malik, ya Imam, kenapa engkau mengusap keringat dari dahimu? Beliau berkata, aku ini berkeringat karena Abu Hanifah. Beliau itu benar-benar orang yang faqih. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Hanifah. Satu saat itu faqultu lahu ma ahsana qaula Malik fika. Betapa bagus perkataan Imam Malik tentang engkau, duhai Abu Hanifah. Faqala lahu wallahi ma ra'aitu asra bi jawabin shadiqin wa zuhdin tamin min Malik bin Anasin.
Imam Abu Hanifah bilangnya begini, nggak ada orang yang lebih cepat paham dan lebih cepat menjawab dengan benar dan lebih zuhud daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ya silih muji gitu tah. Mun bener mah. Orang alim bener ya silih saling memuji begitu. Nah, ini rek saha muji, ari urang rek saha mujina tuh. Ya kalau misalkan siapa Habib Ali jelas saya muji tuh, Habib Ali saya puji. Coba lagi tuh Buya Yahya saya puji, Abdul Somad saya puji. Jelas ya orang-orang jelas ya. Terus di lemur ieu sanu puji ku aing. Di lemur ieu aing rek puji saha? Di Garut dia rek puji saha? Ya. Lain terkenal gitu tah. Belum pernah ketemu. Ya bukannya enggak ada, emang saya enggak gaul aja gitu, emang enggak tahu. Emang enggak tahu. Makanya enggak ada. Kalau di Garut. Kan dulu begitu. Alim itu saling memuji. Adapun yang saya ketemu itu yang layak dipuji belum ada. Kalau di Tasik ada. Acep itu. Mantap. Kemudian Fathul Qaribnya ya. Wasairul a'immah ka imamina Syafi'i. Kemudian imam-imam yang lain seperti imam kita Asy-Syafi'i khairil ummati wa sultanil a'immah. Al-Imamul Qurasyiyu, Al-Muttalibiyu, Al-Multaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihir rabi'. Nah, ini Fathul Qarib Majid. Ini yang mensyarahnya Syafi'iyah. Dan sairul a'immah kan begitu kan di baitnya kan? Dan imam-imam yang lain seperti Imam Syafi'i langsung tuh disebut. Dan beliau adalah khairul ummati. Ya. Wasultanil a'immati. Beliau itu sultannya para imam. Jadi imamnya imam itu siapa? Imam Syafi'i. Coba tadi ya Imam Sawi berani nggak ngeklaim imamnya para imam, Imam Malik? Berani nggak? Nggak ada kata-kata. Emang gak ada yang berani. Emang sultannya a'immah itu emang Imam Syafi'i. Mau gimana lagi? Ada yang berani mengklaim, ini ulama ya. Ulama itu bukan fanatik, bukan. Beliau itu melihat sisi yang terbaik dari imamnya. Bukan fanatik. Makanya nggak ada yang berani mengklaim Imam Malik itu sultanul a'immah, nggak ada. Sultannya para imam, nggak ada yang berani. Al-Imamul Qurasyi, beliau itu imam yang Quraisy, Bani Muttalib, yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara nasab pada kakeknya yang keempat, yaitu Abdu Manaf. Siapa beliau itu? Muhammad bin Idris. Ya, coba di antara imam yang empat ini, yang namanya Muhammad siapa? Asy-Syafi'i. Yang nasabnya Quraisy siapa? Asy-Syafi'i. Ya emang kayak gitu. Bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Kemudian ini sudah wa faqafihi aktsara mimman sabaqahu. Nah, wa aktsara mimman sabaqahu la siyama masyayikhuhu Kamalik wa Sufyan bin Uyainah wa masyayikhihim wajtama'a lahum min tilkal anwa' wa kathratil ittiba' fi aktsari aqtaril ardi. Wa taqaddama madhhabuhu wa ahluhu fiha la siyama fil haramaini wal ardil muqaddasah wa hadhihi thalathah wa ahluha afdalul ardi wa ahluha ma lam yajtami' li ghairihi wa hadhihi hikmatu takhsisihi fil haditsil ma'mul bihi fi mithli dzalika wa za'mu wad'ihi hasadun aw ghalatun fahishun wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alimu quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Nah, ini juga sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimnya Quraisy ini akan memenuhi seluruh penjuru bumi dengan ilmunya. Nah, siapa ini? Imam Asy-Syafi'i. Nah, cuman nanti kita ada pembahasan sedikit nanti tentang Imam Ahlul Bait. Kenapa sih kok nggak ada yang Ahlul Bait? Ini sebetulnya politik. Masalahnya politik. Saya kemarin dengar orang Syiah tuh. Jadi kan selain politik, sebetulnya juga ideologi. Jadi kalau kita itu kan, apakah kita bilang Imam Syafi'i itu maksum? Enggak. Kita enggak bilang Imam Syafi'i maksum. Cuman beliau itu mujtahid.
Jadi kalau atas madhab mukhotti'ah bukan berarti Imam Syafi'i ini tidak mungkin salah, bukan. Tapi kalau salahnya pun diberi pahala 1. Kalau atas madhab musawwibah memang Imam Syafi'i ini mustahil salah. Tapi bukan karena maksum, tapi karena beliau ijtihad. Makanya kalau ijtihadnya nggak benar, tetap salah gitu. Ya, karena ada kemungkinan ijtihad nggak benar kayak kemarin dibilang di kitab Warqat itu apa? Ijtihad nggak benar itu, kurang maksimal. Misalkan, di dalam mencari riwayat kurang maksimal, di dalam mengeluarkan kemampuan melihat semua dalilnya kurang maksimal. Lah kalau gitu berdosa kalau salah. Ya. Jadi bukan karena maksum. Nah kalau di Ahlul Bait itu kemaksuman masih ada di imam-imamnya. Jadi ini itu adalah imam yang layak untuk diikuti. Kenapa? Karena dia maksum. Nah kalau kayak gitu rentan apa? Rentan hawa nafsu yang bermain. Makanya kita nggak bisa cross check kan, kita itu kalau mau ngikut seseorang kita harus tahu dulu ini benar. Iya kan? Nah kalau misalkan kita mau ke Cikajang nih, kita naik angkot warna apa? Warna biru. Pastikan dulu warna biru, udah gitu udah gak usah mikir, tidur udah. Cuman gak bisa dari awalnya tidur. Pastikan dulu angkotnya warna biru. Udah nih angkotnya warna biru, kita naik, udah tidur. Lah kita kan ke mujtahid kayak gitu kan. Atau kita cari guru kan kayak gitu. Kita tes dulu nih ilmunya. 1, 2, 3, 4. Lulus tesnya. Udah kesananya gak usah terus dites atuh. Terus dites maka didinya udah dipecat. Yuk dites deh. Guru timana iya. Tuh didinya kumaha. Ya. Repot. Nah bermadhab seperti itu. Nah kalau misalkan ini dari awalnya punya i'tiqad bahwa imam ini maksum, berarti semua perkataannya gak ada yang salah kan? Karena kemaksumannya ini. Lah ini kalau misalkan nanti mengklaim, kita pun gak tahu juga. Karena ilmu itu bukan diwariskan, tapi ilmu itu bitta'allum, dengan belajar. Begitu. Makanya kita itu tidak memasukkan imam Ahlul Bait kepada imam yang bisa diikuti. Nggak masuk kita itu. Ya. Tapi kalau dia kutun nafis, ya, karena mu'allifnya juga kan Ahlul Bait juga, nah itu pendapat-pendapatnya Ahlul Bait suka diambil. Ya. Dan boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Nah, nanti ada di Al-Mufti wal Mustafti. Ayat pertarusan dengan ke dia. Nah, ini pembahasan ini sampaikan ke talfiknya. Nanti ayat pembahasan bab talfik. Jadi bermadhab itu bagaimana sih? Jadi kalau misalkan kita itu bermadhab Syafi'iyah, apakah boleh kita itu berpindah kepada madhab yang lain atau tidak? Terus kalau kita misalkan nanti di dalam kita menemukan pendapat madhab yang lain, apakah bisa kita amalkan atau tidak? Ini termasuk pembahasan di dalam madhab. Ayat pertarusan. Ya, daya orang tutup. Nu iyaku awasan. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.